channel Salirum, rum rum rum. Annyeonghaseyo cingdu, selamat datang di channel YouTube Salirum, teman. Yeay. Jadi hari ini konten yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, karena mungkin yang udah tahu aku maksudnya udah tahu aku lewat Instagram. Aku adalah salah satu salah satu orang yang sangat menyukai cerita fiksi. Ya, cerita fiksi ada banyak ya, mungkin ada dari novel, mungkin kalau sekarang nih sudah zamannya tuh, apalagi aku nih seorang K-popers, lagi marak-maraknya AU dan Wattpad nggak tuh, gue mau bilang Wattpad mah di puncak alias Warpad, salah. Nah, kali ini aku akan membahas AU. Mungkin di sini ada yang nggak tahu AU itu apa sih. AU itu kepanjangan dari Alternate Universe. Mungkin kalian bisa baca lebih lengkapnya di Google, tapi kalau misalkan aku bisa jelasin lebih singkatnya, jadi itu seperti cerita yang kita mengambil visualisasi asli dari orang yang ada di dunia ini. Mungkin lah itu idol, aktris, artis Korea, mau artis Hollywood, mungkin Bollywood juga bisa. Jadi kita pinjam visualisasinya saja untuk untuk imagine gitu, biar di kita pendalaman karakternya tuh dapat gitu di otak kita. Tapi tentang karakternya tuh bisa 180 derajat berbeda. Jadi kita cuman butuh semacam drama yang kita jadikan ke dalam tulisan aja, seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Maaf kalau misalkan penjelasan aku kurang, mungkin kalian bisa baca lebih lengkapnya di Google. Bisa ya, pokoknya singkatnya itu drama dalam tulisan gitulah ya. Oke. Nah, kali ini banyak banget yang bilang tolong Kak bahas di YouTube juga gitu, mungkin di review atau gimana. Mungkin kalau misalkan aku review di story cuman singkat-singkat aja dan melalui tulisan nih, kalau misalkan di video kan kelihatan ekspresi juga excited ceritanya gimana. Maka dari itu aku buatlah video ini seperti itu. Dan kali ini di video pertama aku nggak bahas tentang Wattpad dulu, tapi lebih ke AU-nya. Nah, kali ini aku akan membahas 3 AU. Yang pertama yaitu Dikta dan Hukum. Yang kedua itu adalah Erisa, sebagai selebgram berdedikasi as anak fakultas hukum. Ini Untouchable Boyfriend, Jaehyun AU. Oke, dan ketiga aku akan membahas dari Twitter, itu teman saya sendiri, Kak Saras. Dia punya AU, yaitu nama AU-nya tuh dia nggak ada, dia cuman memiliki akun khusus AU, yaitu Halus Sedikit GPP. Yaitu akun dia, dan judulnya sih nggak ada, pokoknya tentang membahas Yuni, Han Jisung, dan Brian Day6. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu ke AU Dikta dan Hukum. Oke, jadi ini first of all aku disclaimer dulu kalau misalnya ini adalah pendapat dari sudut pandang aku sebagai seorang pembaca juga. Ingat lagi, karena taste orang berbeda-beda, terus kayak pendalaman karakter dari masing-masing orang saat membaca itu berbeda-beda. Jadi terserah pendapat kalian gimana, cuman kali ini nih pendapat aku. Dan kalau kalian ingin berpendapat juga, silahkan drop di kolom komentar, kita sharing bersama-sama. Dan mungkin kalian juga share AU yang mungkin kurang terlalu hits tapi ternyata tuh ceritanya bagus banget. Boleh drop di komen bawah, nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya. Oke, pertama nih adalah Dikta dan Hukum. Oke, AU ini tuh udah gila, ini hits banget sampai kayak non K-popers tuh tahu cerita ini. Tapi ini aku udah tahu cerita ini tuh bahkan sebelum viral. Jadi ini viral di TikTok, guys. Jadi katanya nih, aku dengar dari teman-teman di Instagram, Kak, Dikta dan Hukum jadi viral banget di TikTok gitu, karena ada yang upload video gitu dan sampai nangis-nangis, sampai sedih gitu kan. Dan ya, aku mau bilang kalau misalnya cerita ini cukup bagus, bisa bilang sih
sangat bagus sih. Aku juga pernah share ini di story terus dibalas sama autornya. Autornya itu adalah ke Jeffrian, namanya adalah Dia FR. Nih dia orangnya. Dia adalah autor Dikta dan Hukum. Sedikit review dari aku karena aku mungkin gak mau spoiler, kalian aja yang baca. Cerita ini tuh divisualisasikan diktanya ini itu Doyong NCT. Dan ceweknya itu ya kita visualisasinya tuh kita gitu. Jadi kita kayak berasa di cerita tersebut, oke? Cerita ini berisi tentang Kak Dikta ini anak hukum. Dan dia nih kayak sundere gitu kepada si ceweknya ini gitu, dan apa-apa tuh nanya ke cewek Kak Dikta ini, tapi tuh kayak sundere tapi juga sayang gitu loh. Gimana sih jelasinnya? Pokoknya sih inti dari cerita ini tuh banyak banget yang bisa diambil pelajaran hidupnya sih, tentang kayak menyayangi dengan tulus, membantu dengan tulus, dan menghargai waktu mumpung orang kita yang kita sayang ini masih ada di dunia ini. Pokoknya tuh dapat banget inti dari autor cerita yang ingin autor sampaikan di cerita ini gitu loh. Ini sampai dibukukan loh guys, dan sudah sampai dicetak ulang. Oh my god, keren banget Dikta dan Hukum, dan kabar-kabarnya mau dijadiin film. Oh my god, Dikta dan Hukum, congratulations. Apa yang aku suka dari AU ini, dia tuh penggambaran ceritanya tuh cukup jelas, padahal tuh cuman dari, kalau misalkan AU tuh biasanya cuman dari cat-cat gitu ya. Kadang-kadang kalau misalkan yang panjang gitu ceritanya tuh ada di Wattpad. Kalau misalkan AU itu biasanya chattingan, mungkin uploadan Twitter, mungkin kalian udah tahu lah yang baca AU. Nah, tapi melalui chat gitu aja tuh sampai gitu perasaannya, dan alurnya jelas, tepat, dan bahasanya tuh enak untuk dibaca. Jadi aku sangat menyarankan kalian membaca Kak Dikta dan Hukum ini dari autor ke Jeffrian gitu. Oke. Aku akan membahas juga pendapat dari readers lainnya gitu. Bukan hanya aku aja, jadi kita melihat dari sudut pandang orang lain yang membaca juga. Ini ada 2 dari Galimimus. Dia ini mereview yang Kak Dikta dan Hukum ya. Mau yang Dikta dan Hukum dia mau review maksudnya. Baca AW ini tuh waktu masih ongoing, masih suka di ghosting sama Kak Ara. Nih Kak Ara nih suka ghosting dulu ya. Ceritanya cukup ringan tapi complicated gimana ya. Terus bagus banget, dapat banget dibuat penasarannya tuh, dapat banget katanya. Ada beberapa yang relate juga, please, sama kisah cinta atau pertemanannya. Ya, ini kisah cinta dan pertemanannya tuh top Marco top. Kalian aku nggak mau spoiler, pokoknya ini tentang cinta dan pertemanannya tuh kayak sedih banget sih. Oke, terus ada yang bisa diambil pelajarannya, kayak temen tuh selalu ada di saat apapun yang terjadi. Kita baik, orang lain pun baik. Mengikhlaskan sesuatu pasti dapat hikmahnya. Kalau inget endingnya masih pengen nangis. Oh my god tuh, itu udah spoiler banget dari alur ceritanya. Udah kebayang kenapa AU ini tuh bagus. Oke, next. Ini dari Asia Sabila. Yuhu, Dikta dan Hukum aku udah baca dari novelnya langsung. Oh, dia langsung beli novelnya. Oke, karena aku nggak main Twitter, jadi pas denger ada AU viral, langsung check out novelnya. By the way, aku nggak tahu ya versi novel sama Twitternya sama atau beda. Tapi yang aku tahu di novel itu ada special chapter yang harus di-scan dulu sebelum baca. Overall, Dikta dan Hukum itu banyak banget moral value-nya. Apalagi kalau buat anak kuliahan kayak aku yang pasti relate banget sama kehidupan Dikta dan kawan-kawannya. Walaupun dari segi diksi dan kebahasan masih banyak yang menurutku lebih mantep dari DNH. Aku kurang tahu yang ini apa maksudnya. Ini tuh udah cukup keren ya. Oke. Plotnya yang lumayan bikin nyesek tiap chapter karena nggak nyangka aja kalau ternyata si Dikta itu, oh my god, ini spoiler sih. Tolong di bagian ini agak di blur ya. Terima kasih Kak Aisyah Sabila. Ini aku agak blur karena ini spoiler, jadi tolong ya Gi. Oke, terima kasih. Aku lihat dari 2 pendapat orang ini dan dia cukup puas dengan alur ceritanya seperti aku, dan dapat banget emosi dan sedih dari cerita ini. Oke, yang kedua yaitu
Untouchable Boyfriend. Jadi AU ini tuh ada namanya case-nya Jaehyun dan Erisa. Jadi Jaehyun ini anak fakultas kedokteran dan Erisa ini adalah anak hukum. Dan Jaehyun ini nih kalau nggak salah tuh anaknya yang cuek-cuek gimana gitu, cuek sebenarnya kayak kadang berantem mulu sama pacarnya nih si Erisa ini. Kalau misalnya Erisanya nyamperin dia kayak Erisa ngapain sih Riz gitu-gitu. Kalau misalnya Erisanya lagi ngambek mulu sih Riz, soalnya si Erisanya ini dia tuh yang cewek yang clingy, cewek yang manja-manja Jaehyun, terus galak-galak, terus yang kayak gini-gini tuh sensitif. Pokoknya nih mereka nih sangat berbanding terbalik. Tetapi di balik karakter mereka yang saling bertentangan ini, mereka tuh juga sangat membutuhkan satu sama lain gitu loh. Pokoknya sekali lagi kalau misalnya kalian pengen dapat cerita yang sedih-sedih tuh, aku saranin kalian bisa baca Untouchable Boyfriend, dan ini dapat banget penggambaran ke karakternya. Ini aku paling suka di sini adalah penggambaran karakternya yang sangat luar biasa bagusnya, dan penataan ceritanya, alur ceritanya yang sangat bagus. Oke, ini adalah review dari Tixi tentang Untouchable Boyfriend. Ini dia bilang, aku cuma baru baca Jaehyun as anak fakultas kedokteran, demi apapun cerita ini seru banget, ngasih banyak banget pelajaran bahwa cara terbaik untuk mengobati itu ya dengan memaafkan. Tuh ini tuh aku tuh bukan hanya sekedar cerita, tapi banyak banget pelajaran nih yang bisa kita dapatkan gitu loh teman-teman. Terutama dari sisi Erisa, kehidupannya relate banget sama kehidupan aku. Gimana rasanya berjuang meyakini diri sendiri bahwa orang yang kita sayang juga sayang sama kita, itu susah banget. Kadang kesannya tuh jadi lebay dan cari perhatian. Nah itu yang seperti aku bilang tadi. Jadi tuh Erisa ini tuh kayak klingi-klingi, manja-manja, kayak posesif gitu, karena dia tuh kayak memiliki trauma masa lalu tentang, bukan trauma sih, kayak pokoknya punya cerita masa lalu tentang trust issue, tentang rasa cinta gitu, bukan hanya ke pacarnya tapi yang ke keluarganya, dengan orang-orang yang dia sayang gitu. Dan dari AU ini aku sedikit banyak belajar bahwa setiap orang punya cara sendiri untuk nunjukin kasih sayangnya. Iya, benar banget, ini dia. Orang yang cuek belum tentu nggak sayang. Ada beberapa orang yang nggak selalu ngungkapin kasih sayangnya dengan kata-kata. Nah ini bener. Bahkan gimana endingnya aja aku suka banget keputusan Erisa buat memaafkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Aku tuh keputusan terbaik menurut aku. Karena untuk mencintai seseorang kita harus terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Dan untuk mencintai diri sendiri kita perlu memaafkan masa lalu. Gila. Ini dia udah paket lengkap banget sih nge-review ceritanya. Terima kasih banget lo Tixit, ini benar banget. Yang dari di otak gue gak bisa keluar, udah terrealisasikan keluar dari tulisannya Tixit ini. Oke, selanjutnya review dari Hi Baby namanya. Aku udah baca AU Jaehyun, sumpah kasih aku jadi pengen nemuin cowok kayak J Aksa Anurada. Sama aku juga. Jadi namanya Jaehyun di sini J Aksa ya. Sumpah bagus banget AU-nya, nggak cuma bahas cinta-cintanya tapi value-nya dapat banget. Aku belajar banyak banget tentang relationship. Mereka berdua keren banget, menurut aku bisa sama-sama berhasil lawan trauma masing-masing. Tuh. Terus aku suka gimana cara mereka nunjukin rasa sayang masing-masing. Sumpah aku sampai gagal move on dari couple Jeris. Wah, padahal udah ada dua season kan, tapi tetap kurang, pengen cerita mereka lagi. Iya, jadi sekarang udah ada season barunya saat mereka gitu deh, pokoknya baca dulu ya. Terus poin plusnya adalah case-nya Jaehyun yang mana bikin aku makin gila baper dan lemah. Lihat senyumnya aja nggak kuat, ya Allah, nyari di mana sih manusia kayak Jaehyun. Sama, can relate, oh my god. Tapi disclaimer sekali lagi, jangan menyamakan karakter di AU itu sama seperti karakter kehidupan aslinya, visualisasi orang tersebut ya guys, itu berbeda. Jadi di smart readers tahu perbedaan mana yang asli, mana yang cerita. Kita menikmati alur ceritanya aja ya, tanpa merugikan siapapun. Oke? Dan yang terakhir, ini adalah halus sedikit GPP punya teman saya, Saras Babah Ustaz Chen Andini Saras. Oke. Nah, kalau kayak gini gue santai nih punya temen gue. Ini gue nggak disuruh. Jadi gue akan ngomongnya santai banget. Ini aku nggak disuruh, nggak apapun, nggak dibayar apapun. Ini aku beneran kayak honest review aku tentang AU dia.
karena aku juga suka banget yang selalu nungguin dia setiap dia update. Bahkan aku kadang-kadang kayak sedikit menyarankan, padahal ya walaupun itu ceritanya ada di tangan dia, tapi aku kadang-kadang suka ini tahu ceritanya gini-gini, walaupun kadang-kadang tuh nggak tahu diterima apa enggak ya kan, gitu, mencoba sebagai tim Brian. Jadi ini adalah cerita pertama yang dia. Aku nggak tahu soalnya dia nggak ngasih nama tentang AU ini. Pokoknya dia cuma namanya Halus Sedikit DPP. Nggak ada namanya cerita ini tuh nggak ada gitu. Nah, di cerita pertama ini ada nama karakternya tuh YN. Itu dinamainnya, kita bacanya tuh Yuni ya sebagai readersnya. Terus ada member Stray Kids, ada anggota dari Day6 juga. Tapi di sini main karakternya itu adalah Han Jisung dan Brian, Yongke Day6. Aku mikirin aja tuh udah senyum-senyum gitu ya. Jadi ini ceritanya dia tuh berteman sama Han Jisung, dan Han Jisung tuh tinggal sama temennya tuh, laki-laki semua, anak Stray Kids ada 8. Dan Brian ini adalah mantannya yang pergi ke Toronto gitu, pulang kampung gitu si Brian. Nah, pokoknya inti ceritanya itu mereka ini Yongke dan Han Jisung ini merebutkan Yuni lah, mendapatkan cintanya. Jadi si Brian ini adalah cinta pertama Yuni yang mendapatkan cinta pandangan pertama, dan Yuni itu cinta pertama itu Brian. Tetapi Yuni ini sahabatnya si Han Jisung udah 8 tahun. Nah, Han Jisung ini udah suka sama Yuni sama 8 tahun itu, tapi nggak ada kemajuan pada saat itu. Jadi pokoknya intinya complicated cinta segitiga gitulah inti ceritanya. Gue gak ngerti dia tuh belajar dari mana, gimana tuh nulisnya, beneran gak ngerti. Gak tahu kenapa setiap dia mengeluarkan cerita kayak kebayang aja gitu kalau misalkan karakter tersebut tuh ya karakternya kayak gitu. Pokoknya penggambaran karakternya tuh paling top marko top. Dan apa ya, alur ceritanya juga sangat terstruktur gitu. Dia senyum-senyum gak sih? Lu senyum-senyum ya baca nonton ini ya? Pasti ketawa-tawa deh. Oke. Sedikit reviewnya, aku akan membaca review dari teman-teman yang membaca. Halus sedikit gak apa-apa juga. Oke, sekarang kita akan review dari teman-teman yang membaca Halus sedikit gak apa-apa. Dari pertama dari sekolah menengah Bangchan dulu. Katanya nih dia abis putus deh intinya. Dan di sini dia bilang kalau misalkan AU ini tuh kalau misalkan dia lihat baca online tuh penggambaran Brian tuh kurang cocok. Nah, tapi pas ngeliat AU dari Kasaras ini dia kayak ini pas banget nih penggambaran Brian deh. Plotnya apik banget, karakter typingnya sesuai sama Bubble gitu katanya. Terus kayak ada gemesnya, sedihnya, terharunya, hotnya, dan juga nggak kalah woof dah. Gak kalah woof. Pokoknya dia kayak salut sama Kasaras yang dedikasi penuh untuk buat AU ini seniat itu, ngetik font kecil sampai khawatir. Wah iya sih benar. Pokoknya salut banget sama beliau. Terima kasih Sekolah Menengah Bangchan. Namanya siapa ya Sekolah Menengah Bangchan? Oke, review selanjutnya dari Happy. Oke, jadi aku mau highlight dulu. Aku baca Obama dari awal yang baru cuman prom chat sama anak-anak kosan aja, lalu melebar dia dari toko baru yakni Bang Bri, dan langsung ada tim Han Jisung sama tim Brian ya. Jujur dia tadinya bukan tipe orang yang suka baca AU karena kayak agak cringe gitu, tapi Kasaras ini AU-nya tuh sangat amat menyenangkan untuk dibaca, asik. Pokoknya dia kayak suka deh. Terus dari segi karakter, jujur ini aku sampai bingung lagi baca AU atau baca cat kehidupan nyata karena menurut aku seril itu. Betul, karena aku bilang lagi sekali lagi, penggambaran karakter dari AU ini tuh sangat top marko top. Pokoknya dia sangat kayak suka dengan penggambaran karakter di sini semuanya, dan intinya dia sebagai casual readernya awalnya pun gak nyangka alurnya ceritanya nih bakal seseru itu. Dan dia juga suka kayak sama Bangchan, pokoknya sama karakter-karakter lainnya juga kayak punya penggambaran masing-masing, dan itu tuh bagus juga. Pokoknya intinya dia berterima kasih sama Kasaras. Oke, terima kasih Happy. Dan terakhir ini dari Hani Mawar Kuncup. Oke. Halo Kak Sally, aku sudah baca Ubaba. Jujur aku cuman baca dari awal banget, cuman part Brian.
Kalau part Han dan Narkosan kayaknya dikit banget, paling karena ada bawa-bawa Brian baru kebaca. Oke, karena ini AU pertama yang aku baca, jujur baper pastinya part Brian dan Yuni. Mungkin autor emang pengen di sisi Brian ini yang lebih berbeda before after kenal si Yuni. Jujur Baba berhasil banget buat self development si Brian. Iya, penggambaran cerita Brian tuh dapat banget, dan kayak gimana ya, Brian semakin dewasa, Brian semakin kayak berkembang menjadi manusia yang lebih baik tuh digambarkan banget di AU ini. Jadi dia di sini ada kritik dan saran ya. Cuman yang rasa agak kurang dari AU ini di sisi self development dari Yuni dan Han Jisung. Oke. Kayak after ditinggal Brian kurang diliatin si Yuninya ini nge-spend waktu dia ngapain aja sampai dia punya rasa sama Han. Soalnya Yuni yakin banget sama Han karena selalu ada selama 8 tahun, kurang diliatin banget detailnya kalau menurut dia gitu. Atau apa tadi dia? Atau apa karena aku yang nggak baca part Han? Mungkin karena kamu nggak baca part Han ya, karena menurut aku di situ Han juga udah kayak di partnya Han tuh menjelaskan banget gimana Han nunggu, gimana Han yang kayak berjuang untuk mendapatkan Yuni. Kayak side story-nya itu tuh juga sangat berperan penting untuk dibaca gitu. Menurut aku itu makanya harus baca lengkap ya guys. Kalau AU itu jangan sampai ada part-part yang terlewatkan. Oke. Mungkin harusnya Baba bikin Brian pergi 8 tahun biar wajar gitu sini kalau bisa move on. Astagfirullah. 8 tahun keburu punya cucu nggak sih si Uni? Pokoknya intinya overall bagus sih, ninggalin memori buat yang baca, dan pokoknya semakin seru. Oke, terima kasih banget Hani. Yes. Pokoknya aku pengen saran sekali lagi, makanya kalau misalkan kalian membaca AU itu jangan ada part yang ketinggalan kan, soalnya itu berbentuk thread Twitter gitu ya. Kalau misalnya di skip itu kadang-kadang nanti malah nggak bisa mendapatkan emosi dari karakter itu dan pesan-pesan yang ingin disampaikan dari AU tersebut. Jadi kalau bisa dibaca semuanya, pokoknya yang ada di thread itu dibaca detail-detailnya deh. Pokoknya jadi gimana? Pokoknya gitu deh. Apa sih gue? Oke guys, cukup sekian review AU dari aku. Semoga kalian terhibur, apalagi mungkin yang di rumah aja nih udah kayak mungkin ada agak sedikit bosan melakukan ini itu. Maka dari itu aku mengeluarkan video ini dan memberikan saran kepada kalian untuk melakukan kegiatan lainnya mungkin kalian belum pernah coba sebelumnya, yaitu membaca cerita AU, Wattpad, mungkin nanti novel ya, sekalian nanti aku review juga. Oke, dan menurut kalian kalau misalkan kalian memiliki pendapat juga nih, boleh banget drop di kolom komentar di bawah, nanti kita sharing-sharing dan mungkin aku akan membuat part 2-nya tentang AU lagi dan merekomendasikan kembali kepada kalian. Oke, terima kasih Cingudu udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke Cingudu. Terima kasih, annyeong.